Salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wasalam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-amin. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qad qala Allah ta'ala fi kitabil karim fi surati Ali Imran di 165 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para sepuh, para tokoh jamaah, Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan subuh hari ini yang saya hormati dan insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hentinya kita bersyukur karunia Allah, alhamdulillah. Allah masih berikan lagi kita untuk menghirup udara segar setelah kita diberikan oleh Allah mati sesaat, mati sebagian. Makanya ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kembali kita ba'dama amatana, setelah wafat, setelah mati. Jadi tidur itu mati. Makanya jangan banyak tidur. Mati beneran. Tidur itu adalah bagian dari mati.
Maka bersyukur alhamdulillah Allah berikan lagi kita hidup udara segar untuk kembali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal ibadah kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam tidak hentinya pula terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita Sayyidul Mustafa wal Murtada Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai pula kepada kita tentunya. Yang mudahan kita pun bisa berkumpul di tempat ini, insyaallah kita semua diaku sebagai umatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih di Ali Imran di 165. Dalam ayat ini ada beberapa sifat yang diterangkan oleh Allah berupa sifat orang yang munafik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya ya. Mudah-mudahan sifat kemunafikan itu jangan ada di kita. Hanya dikisahkan saja di dalam Al-Quran yang dulu-dulu. Tapi kalaupun ada yang sama dengan mereka berarti sama itu munafik. Naudzubillah min dzalik. Sebagaimana yang diumum sifat munafik yang sering kita kenal itu 3. Alamatul munafik salasun idza hadasa kadzaba wa idza wa'ada wa idza tumina khana. Ini adalah umum. Ketika orang munafik itu disebutkan cirinya 3. Ini umum, kadang-kadang di seluruh orang ada nih. Idza hadasa kadzaba, bila mana ngomong bohong. Wa idza wa'ada khana, bila mana dia janji khianat. Wa idza tumina khana, bila mana dia amanahi malah cedera. Tidak bisa dipegang amanah itu. Nah, itu adalah bagian umum, banyak orang yang macam begitu. Nah, di sini juga disebutkan oleh Allah kalimat-kalimat orang ciri yang munafik. Di luar daripada itu. Orang ciri munafik itu banyak banget. Sampai ada orang yang rajin tuh bikin buku. Cirinya 60 ciri munafik. 60. Banyak banget tuh. Rajin tuh orang tuh bikin buku tuh. Ada lagi 60 kesalahan orang dalam sholat. Waduh. Sampai orang sholat aja disalahin. Rajin banget. Ya lumayan lah. Walaupun banyak salah gitu dalam sholat. Masih mau sholat. Gitu. Sholat kita ini kadang-kadang enggak husu. Kemana-mana pikiran. Masih mending alhamdulillah daripada kemana-mana enggak sholat. Ini itu balik-balik bahasa bang hidup. Masih mending kita mau sholat walaupun pikiran kemana-mana daripada kemana-mana enggak sholat tuh. Masih mending, masih untung. Ini orang udah sholat aja disalahin. Itu ya husnuzon aja bang. Yang sudah sholat itu berarti imannya mantap, itu aja. Bagus sangat ya, bagus sangat. Gitu. Di dalam kitab-kitab ulama bahari jarang nyebutin kesalahan orang yang sholat, jarang. Kebanyakan itu mengangkat derajat orang yang mau sholat, fadilahnya itu. Orang sekarang itu kerajinan bang kadang-kadang. Yang gitu-gitu aja diorek-orek gitu. Kalau tidak sesuai dengan syariat, baru gitu. Ini nih sifat. Naudzubillahi min dzalik. Awalamma asabatkum musibah qad asabtum mislaiha qultum anna hadza qul huwa min 'indi anfusikum. Wallahu a'lam bi haqiqatil murad. Awalamma asabatkum musibah. Kenapa ketika kalian itu ditimpa musibah kata Allah? Qad asabtum. Padahal
kalian telah menimpa kekalahan 2 kali lipat itu kepada musuh itu. Qul katakan huwa min indillah. Qultum katakanlah berkata kalian itu anna hadza ay min ainalan. Anna hadza dari mana datangnya ini? Qul katakan kata Allah. Huwa kekalahan itu min indi anfusikum. Datang dari diri kalian sendiri. Innallaha sesungguhnya Allah ala kulli syai'in terhadap segala sesuatu qadirun itu kuasa. Kalau dilihat dari segi bahasa, kalau para mufassirin itu menyebutkan bahwa hamzahnya yang ada di dalam awalam itu dakhilatun ala qawlihi qultum anna hadza. Itu masuk ke dalam pengandika Allah lafaz qultum anna hadza. Jadi takdirnya itu aqultum anna hadza hina asabatkum musibah. Apakah kalian itu mengatakan anna hadza dari mana ini datang kekalahan hina asabatkum musibah ketika datang kepada kalian musibah. Itu pengertian dulu begitu. Ini terjadi kapan ini? Ini terjadi ketika perang Uhud. Jadi ada kaitan dengan yang ayat-ayat kemarin. Kan kalah nih. Di perang Uhud itu 70 sahabat meninggal. Kalah kita ini. Padahal kata Allah pada kekalahan ini. Sehingga kita ini jadi kocar-kacir begini nih. Mereka itu punya pemikiran itu kayak begini. Kami kan muslim. Kenapa tidak ditolong? Terus wa rasulullahi fina. Rasul juga masih bersama kami. Kenapa bisa kalah ini? Keyakinannya kan harusnya menang gitu. Harusnya menang, kenapa bisa jadi kalah begini nih? Padahal mereka itu kan sudah diberi oleh Allah kemenangan 2 kali lipat waktu di perang Badar itu. Itu menanyakan li'annal fakhru bil mu'sir a'dhamu minal maqtul lidilalati ala uzbi syaja'ah. Keagungan dengan orang yang menawan itu kan itu lebih gede itu, lebih berani. Sampai bisa membunuh, bahkan bisa menawan. Itu kan gagah tuh. 70 orang ditawan, 70-nya dibantai. Itu kan hebat itu. Kenapa sekarang jadi keok? Apa yang salah, dari mana ini datangnya? Dijawab oleh Allah. Qul katakan ya Muhammad pada mereka yang mengatakan begitu, huwa min indi anfusikum. Kekalahan itu datang dari diri kalian sendiri. Dari mana? Karena mereka itu, karena pada waktu itu meninggalkan markas. Itu aja tuh. Berarti karena dia itu tidak patuh dengan pimpinan, maka itulah yang menyebabkan mereka kalah. Tidak patuh dengan instruksi Nabi. Tidak patuhnya mereka dengan instruksi Nabi, nah itulah yang membuat kesalahan. Li'annakum taraktumul markas wa khadzaltum. Karena kalian meninggalkan markas sehingga kalian mengalami kekalahan. Terima sendiri itu kata Allah. Diisi pemimpin Nabi berarti. Berarti secara tidak langsung la taqulu dzalik hina asabatkumul musibah. Jangan kalian mengatakan demikian ketika datang musibah itu kata Allah. Li'annahu min indi anfusikum fasababu dhahirun. Karena kesalahan itu terjadi akibat kamu sendiri gitu. Jangan kamu ngomong begitu. Dari mana kamu gitu. Kamu sendiri yang enggak mau patuh dengan Nabi. Jadi jangan disalahkan orang itu. Kenapa hidup saya jadi begini? Kenapa saya jadi banyak utang? Ya pantas saja kamu sendiri yang berulah. Kan gitu. Kamu sendiri yang berulah. Jangan nyalahin orang gitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir.
Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu itu qadirun, itu kuasa. Sebagian dari kekuasaan Allah yang ditampakkan itu adalah memberikan pertolongan, atau sebagian lagi bisa menghalangi akan pertolongan. Kan itu cirinya kuasanya Allah tuh. Allah berikan balasan kepada mereka atau sekalian tidak diberi balasan. Itu kan kuasa. Salah satu bentuk kekuasaannya Allah macam begitu. Wa ma asabakum yaumal taqal jama'ani wa biiznillah. Apakah yang menimpa kalian yaumal taqal jama'an, di hari pertemuan dua pasukan, itu semuaan terjadi biiznillah fa biiznillah, itu karena izin Allah, itu kehendak Allah. Sudah. Apa yang terjadi kepada kalian, kata Allah, sahabat ketika di perang Uhud, bisa terjadinya mereka kekalahan itu karena memang Allah sudah begitu, atas iradat Allah. Karena segalanya tidak bisa lepas daripada iradat Allah. Tujuannya apa? Allah macam begitu kan, liya'lamal mu'minin, agar Allah tahu secara dohirnya mana yang mukmin. Itu sebetulnya tujuan pertama tuh. Kenapa Allah berikan kekalahan pada masa itu? Karena Allah mau lihat secara dohir mana yang betul-betul mukmin. Wa liya'lamal ladzina nafaqu, dan Allah pun pengen melihat juga orang-orang mana yang munafik. Wa liya'lamal ladzina, agar melihat tahu Allah alladzina nafaqu, pada orang-orang yang munafik, mana yang mukmin, mana yang munafik, kelihatan tuh. Kan ketika perang Uhud tuh kelihatan banget tuh orang munafik tuh. Nengkleng banget tuh. Terutama pada Ubay bin Salul tuh pimpinannya. Digayatnya orang-orang sahabat yang lain tuh akhirnya balik tuh, dia enggak ikut perang dengan Nabi. 300 orang tuh enggak tanggung-tanggung. Kelihatan tuh. Dulu sebelum perang Uhud enggak kelihatan. Orang munafik dengan yang mukmin tuh enggak kelihatan. Karena satu sama lain saling bergandengan, kelihatannya kemana-mana ikut, peperangan ikut. Tapi ketika di perang Uhud baru tuh nampak mana golongan munafikin, mana golongan yang bukan. Mana partai yang munafik, mana partai yang mukhlis. Kelihatan banget di situ. Belokan semuaan tuh. Gara-gara dia kan 12 partai kemana-mana. Mulai. Umat di subuh-subuh. Ya wis. Gara-gara satu tuh, Ubay bin Salul itu, gara-garanya tuh belok semua. Ubay bin Salul, nggak ngomong presiden. Ini gara-gara satu orang. Gara-gara satu orang aja tuh sahabat, aduh ya Allah, sampai nggak jadi Nabi tuh, sampai sakit hati tuh, gara-gara Ubay bin Salul. Bayangkan asalnya kan sama-sama ngusung gitu, sekarang belok. Mirip-mirip aja. Perjalanan sejarah itu kan akan terulang kan. Sejarah itu selalu terulang, walaupun versinya beda. Tapi tujuannya kan sama gitu-gitu juga. Makanya belajar dari sejarah itu penting. Jadi ketika ada hal-hal yang begitu tuh, lihat aja dah, dulu juga begitu. Gak usah sakit hati, ya tak? Itu kiai dimusuhi, kiai disentoni, kiai diomongin, pantas gak usah sakit hati, nggak apa-apa. Lo Nabi aja gitu. Itu namanya ngobatin hati, Pak. Ngobatin hati supaya nggak terlalu sakit. Tapi kalau dipikir terus nanti kuru nih kiai ini, kurus nanti. Makan hati. Gaji nggak punya, diomongin terus kan? Mending kalau ngasih amplop. Ngasih amplop enggak, ngomongin iya. Pengajian nggak pernah ikut, tapi ngomonginnya nggak usah sakit hati, lihat aja Nabi juga begitu. Orang termulia seduniaan masih juga diomongin. Bahkan kemarin kita lihat dalam ayatnya kan, Nabi dituding maling, coba. Ya kan?
Nabi dituling maling gitu sih. Ngambil ambal. Hanya kalau sampai dituding maling keropak itu biasa. Enggak pantas Nabi maling yang begituan gitu. Nah, jadi kelihatan kalau sudah dibuktikan begitu tuh baru kelihatan. Makanya kalau ada terjadi sesuatu itu cara Allah sebetulnya. Mau menunjukkan sesuatu mana yang mukhlis, mana yang benar, mana yang tidak, itu kelihatan setelah terbukti. Dulu kita belajar dari sejarah PKI kan. Sebelum dia memberontak tahun 1965 kan nggak kelihatan tuh. Padahal sudah lama itu organisasi membuat onarnya itu. Tapi nggak kelihatan. Tapi dengan cara Allah Subhanahu wa taala dia bikin makar yang di luar nalar kita kan, bunuh sana bunuh sini. Karena itu mereka jadi nampak. Akhirnya kena batuna kan. Dibikin oleh Soeharto. Tangkap semuaan. Pokoknya disengopet daunkan tuh. Yang dituduh saja ditangkap semuaan tuh. Pokoknya ditulis punggung kalau dulu tuh ibaratnya. Tulis punggung tuh si anu tangkap sudah dia. Gak ada kompromi lagi tuh, dikarungi itu. Bahasanya tuh kalau dulu itu musim dikarungi. Iya karena dikarungin sudah, tangkap karungi udah kepalanya tuh, bawa ke truk. Udah kalau sudah begitu nggak ada usah diharapkan balik lagi sudah. Diberondong sudah langsung. Nah, itu karena ulah mereka menampakkan sesuatu. Cara Allah tuh. Kalau enggak gitu enggak bakalan bisa kelihatan. Makanya munafik di zaman Nabi juga, Nabi itu enggak tahu ketika itu enggak kelihatan gitu. Mana yang munafik, mana yang tidak. Tapi ketika dia itu terjadi begini, baru nampak, oh si Anu. Oh si Anu, kelihatan. Gitu. Mana yang ikhlas, mana yang tidak. Jadi cara Allah itu begitu. Waliya'lamal mu'minina waliya'lamal ladzina nafaqu. Agar Allah tahu secara zahirnya mana orang mukmin dan mana yang munafik. Bahkan qila lahum. Ketika dikatakan kepada mereka, ketika mereka berpaling dari peperangan waktu itu kan, pulang tuh gara-gara si Ubay bin Salul tuh dengan sahabat yang lain tuh diikutkan dengan dia. Pulang dia. Yang tadinya sudah betul-betul dukung Nabi, tiba-tiba belok ke partai lain. Pulang dia. Kata Nabi, ta'alau, kesini kalian. Kemari. Qatilu, kita perang, ayo di jalan Allah, kata Nabi. Diseru mereka tuh. Awidfa'u, atau kita usir mereka. Karena dengan mengusir mereka itu harus banyak orang. Kalau sekarang kita cuma sendirian gimana? Ini mau bagaimana kita akan mampu melawan oligarki loh sendirian. Dia banyakan. Sini kumpul gitu. Itu Nabi itu nyeru-nyeru begitu tuh. Teriak-teriak Nabi itu supaya mereka tuh kembali. Susah Pak. Dikirim surat nggak bisa. Karena sudah kembali ke sana, di SMS juga belum ada waktu itu. Kalau sekarang mungkin telepon aja bang ke pimpinannya, ayo balik lagi sini, nah aku tunggu di sini. Ta'alau qatilu fi sabilillahi awidfa'u. Ayo sini kemari semuaan. Untuk kita berperang di jalan Allah menghadapi musuh nih, awidfa'u, atau kita usir musuh itu jauh-jauh toh. Ayo sama-sama. Malah jawabannya itu qalu, kata mereka, lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Jika kami ini bisa pandai berperang, lattaba'nakum, kami akan ikut dengan kalian. Alasan itu begitu tuh. Kalau kami bisa perang ya bisa, kami ikut. Tapi karena kami ini nggak bisa perang ya mohon maaf. Mohon maaf. Begitu tuh. Kalau saya pandai berpolitik saya ikut. Tapi kalau ini saya kan nggak bisa berpolitik. Tapi dia sendiri dukung kemana-mana.
Itu kan bohong. Makanya kata Allah, ini sebagai sanggahan nih atas kebohongannya mereka. Kata Allah, hum lil kufri yauma idzin aqrabu minhum lil iman. Mereka itu terhadap kekufuran di hari itu dekat sekali daripada iman gitu. Jadi kufurnya itu sudah dikit lagi nah, loncat sudah dikit lagi tuh. Keluar dari muslimnya itu dikit lagi tuh kata Allah. Ketika mengatakan begitu tuh. Masih untung dia percaya masih dengan Nabi Muhammad gitu. Kalau seandainya sudah gak percaya aja dikit dengan Nabi Muhammad tuh, selesai udah jadi kafir aja dia tuh. Nabi aja dihianati, ya Allah. Sehingga timbul kekalahannya orang muslim karena mereka tuh. Jadi bahayanya munafik itu kan begitu. Mendohirkan iman, menyembunyikan kekafiran. Nah itu yang jadi bahayanya. Kalau kafir kan sudah jelas-jelas mendohirkan kekafiran, memang dalamnya enggak iman. Kelihatan lah gitu. Nah, kalau munafik kan dohiriyahnya iman, dalamnya kufur. Sama-sama kadang-kadang sholat subuh bareng, pengajian ikut paling depan lagi itu. Kadang-kadang itu dengan kiainya, oh semuhun dawu gitu. Padahal dia sendiri yang pendosa kadang-kadang. Makanya cinta itu tidak mesti harus berdekatan. Senangnya dengan seseorang itu tidak mesti harus bergandengan terus. Walaupun dari jauh tapi dia saling mendoakan, itu sudah cukup antara cinta dengan cinta. Kasih sayangnya kita dengan sesama itu dari kejauhan saja sudah cukup. Kalau seandainya kita dari kejauhan sering doa, daripada orang itu dekat di depannya dia sumuhun dawuh tapi di belakangnya itu malah lebih berbahaya. Makanya kecintaan, ada sahabat yang cinta dengan Nabi tidak pernah ketemu, tapi oleh Nabi dikirim salam. Padahal masa itu adalah masa sahabat kalau seandainya dia ketemu dengan Nabi. Tapi karena nggak sempat ketemu, akhirnya sampai dengan Nabi wafat pun nggak ketemu. Tapi dia cinta dengan Nabi. Sampai dikirim salam kan, orang Yaman kan. Siapa namanya? Uwais Al-Qarni. Itu kalau ketemu dengan Nabi saja, sebentar saja misalkan ketemu dengan Nabi, jadi sahabat. Tapi karena tidak ketemu, akhirnya nggak disebut sahabat. Karena orang definisi sahabat itu ketemu dengan Nabi, iman ke Nabi walaupun sesaat. Iman ke Nabi tapi. Kalaupun ketemu dengan Nabi kalau nggak iman ya nggak jadi sahabat. Abu Jahal itu tiap hari. Tiap hari ketemu dengan Nabi. Tapi bukan sahabat. Karena nggak iman. Uwais Al-Qarni itu kalau ketemu saja sebentar dengan Nabi itu jadi sahabat. Tapi karena kecintaannya itu waduh luar biasa, sampai ketemu, pengen ketemu dengan Nabi, tapi Nabinya nggak ada. Akhirnya sampai balik lagi ke Yaman, sampai wafatnya Nabi nggak ketemu. Tapi Nabi kirim salam dengan orang itu. Tahu tuh Nabi itu ada yang cinta di luar sana, yang melebihi kecintaannya dengan keluarganya. Uwais Al-Qarni. Sampai sahabat itu diamanahi kan, ketika nanti kalian umur panjang ketemu dengan Uwais Al-Qarni orang Yaman, mintalah doanya. Oh cakep kan. Sampai sahabat tuh bingung, ini orang-orang apa ini sampai disuruh minta doa gitu. Ternyata kecintaannya dengan Nabi. Nah itu bukti cinta tuh begitu. Walaupun jarang ketemu, jarang kita kumpul, tapi dalam kejauhan itu selalu dia berdoa. Mudahan si Din sehat, mudahan si Din itu usahanya lancar. Nah itu bentuk kecintaan. Daripada tiap hari ketemu tapi di belakangnya ngomongin. Ngomongin aja terus. Jadi apa gunanya ketemu? Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka itu mengatakan dengan lisannya, biafwahim dengan mulut, ma laisa fi qulubihim, apa yang ada yang tidak ada di dalam hatinya.
walau alimu qitalan laittaba'ukum gitu dah. Mereka itu kan menyebutkan bahwa kami kalau bisa, kalau mampu berperang kami akan ikut. Itu sebetulnya kata Allah, kalau mereka itu jujur, sebetulnya bukan begitu. Dalam hatinya itu bisa mereka itu. Pandai sebetulnya mereka itu perang itu. Bisa. Cuman mereka itu yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisannya itu, dengan mulut, apa yang tidak ada di dalam hatinya. Dalam hatinya itu tidak ada tuh ucapan tidak bisa tuh. Aslinya dalam hatinya itu bisa mereka itu gitu. Cuman karena mereka tidak mau itu lantaran mereka itu merasa bahwa dirinya itu nggak mau mati. Itu. Padahal wallahu a'lamu bima yaktumun. Allah lebih tahu, bahasanya a'lamu. Kalau ilmun itu tahu, tapi kalau a'lamu lebih tahu. Allah lebih tahu bima yaktumun dengan apa yang mereka sembunyikan. Apa yang dimaksudkan? Kemunafikan. Allah lebih tahu kemunafikan yang disimpan di dalam hati itu. Makanya yang paling disoroti oleh Allah itu adalah hati manusia. Allah tidak menyoroti dhahiriyah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat jasadmu kayak apa. Pokoknya mau tinggi, mau pendek, mau hitam, mau putih, kayak mau bening, kayak mau kerodok, kayak nggak dilihat oleh Allah. Wala ila suwarikum, dan Allah pun tidak lihat juga bagaimana rupamu, cantikkah, cakepkah, gantengkah. Nggak, Allah nggak lihat. Walaki yang turu ila qulubikum, tapi Allah perhatikan itu adalah hatinya. Wa amalikum, dan perbuatannya. Hati dengan perbuatan, karena perbuatan itu sumbernya dari hati. Maka yang dilihat hatinya. Kalau hatinya bening, insya Allah perbuatannya pun juga bagus. Tapi kalau hatinya rusak, maka perbuatannya pun nggak jauh. Makanya kalau ada orang itu misalkan melanggar hukum syariat, lalu dia katakan yang penting kan hati, oh, keren. Yang penting kan hatinya bersih. Mana bisa? Perbuatan itu tergantung dalam hati. Ada yang pernah mengatakan ke sini, Pak Ustaz, saya ini begini-begini juga hati ini seputih kapas, Pak Ustaz. Duh. ketika itu ya itu nggak mau ngaji, nggak mau ikut-ikutan ngaji sama ibu-ibu tuh itu rame-rame. Lalu dalam ceramahnya itu ustadznya itu membahas tentang masalah kerudung gitu. Nah, dia ini tersinggung karena nggak pakai itu. Ngomongnya ke saya. Saya jangan ngomong ke saya, ke ustadznya itu. Saya ini gini-gini juga Pak Ustadz, yang penting kan beningnya hati. Ini seputih kapas aku di sini. Seputih kapas, aku ketawa aja dah. Loh, sampean nggak mau ngerudung aja itu sudah membuktikan hati sampean itu kotor itu. Kan gitu. Dia tiba-tiba yang penting kan hati. Mana sampean aja dah. Susahnya deh kalau orang macam begitu. Coba kalau satu lagi nih. Alladzina qalu li ikhwanihim. Alladzina jadi badal ini daripada alladzina yang sebelumnya. Yaitu orang-orang yang qalu mengatakan li ikhwanihim kepada saudaranya. Artinya di dalam saudara itu saudara seagama. Islam kan ngakuna Islam nih. Karena munafik ini kadang-kadang bercokol di Islam. Wa qa'adu ay wa qad qa'adu law ata'u. Wa qa'adu, diamlah kita kan. Duduklah kalian itu. Law ata'u, jika mereka itu mengikuti kita. Siapa nih yang dimaksudkan ini? Orang-orang yang gugur jadi syuhada di Badar Uhud. Mereka itu kalau mau ngikutin kita nih, kita kan sudah sarankan kepada mereka, nggak usah ikut Muhammad, nggak usah berangkat. Makutilu, tidak akan terbunuh mereka tuh. Itu seolah-olah sarannya itu bagus gitu.
Kalau andaikan mereka itu mau disarankan oleh kita, mereka duduk aja diam aja sama kita nih. Gak bakalan mereka terbunuh macam begitu. Tapi karena mereka itu tidak mau manut, ya akhirnya kan terbunuh tuh. Coba tengok. Ikut Muhammad itu kan kayak gitu. Gitu maksudnya. Makanya kata Allah, "Qul," katakan ya Muhammad, "Fadra'u an anfusikumul maut." Coba hindari oleh kalian an anfusikumul maut. Dari diri kalian al maut kepada maut. In kuntum shadiqin, jika kalian memang orang benar. Kata Allah, katakan ya Muhammad, jika mereka itu benar, hindari cara mati. Kalau bisa, ayo. Seandainya mereka itu manut dengan perkataan mereka, duduk di dalam rumah, tidak mau keluar, gak mau perang, gak mau bela agama, oke, kata Allah, hindari. Kalian takut mati kan? Coba hindari, kata Allah. Dimanapun sampean, tetap aja ketemu. Tetap aja kita akan ketemu. Sebab kan Allah sudah menyebutkan bahwasanya siapapun dari kita, lau kuntum fi buyutikum, jika kalian berada di dalam rumah kalian sekalipun, la barazal ladina, akan keluar juga orang-orang yang kubita alaihimul qatlu, yang telah ditetapkan oleh Allah untuk terbunuh, ila madaji'ihim, ke tempat pembunuhan itu. Kalau Allah sudah mau menetapkan dia itu matinya di tempat itu, maka walaupun diam di dalam rumah, keluar juga dari rumah dia. Gak bakalan diam lagi. Nah, sekarang mereka itu tidak mau berperang dengan Nabi lantaran takut mati. Yang lain juga digomposi itu begitu. Kata Allah lah, kalau begitu fadra'u an anfusikumul maut. Ayo sekarang berulah kalian. Hindari itu mati, kata Allah. In kuntum shadiqin. Jika kalian orang yang benar. Jadi artinya kalaupun seperti itu tetap saja tidak akan bisa selamat. Namanya mati-mati. Sekalipun perang, kalau nggak mati kan nggak mau juga. Itu sahabat Nabi siapa yang jenderal perang tuh? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu pengen banget bertemu dengan kematian di peperangan. Pengen banget. Tapi nggak ketemu-ketemu. Zaman Nabi berapa puluh kali perang diikuti sama dia. Bahkan minta ke Nabi untuk ikut perang. Gak ketemu juga. Begitu juga di zaman sahabat. Sahabat Abu Bakar, dia ditugasi juga peperangan terus-terusan. Sampai merangi Musailimah al-Kadzdzab. Beberapa kali peperangan. Gak ketemu lagi. Ketika di masa Umar ikut peperangan sedikit itu. Tapi ketika itu wafat. Tapi wafatnya gak di medan perang. Tetap aja di kasur. Dan itu bukan karena sahabatan pedang lagi. Hebat itu Khalid bin Walid. Itu menunjukkan kalau Allah mau nggak matinya di situ, ya udah, bisa apa-apa juga. Walaupun memang ada syariat, Khalid bin Walid itu tidak bisa mati di peperangan itu. Kenapa? Lantaran ada satu yang dibawa oleh dia. Rambutnya Nabi. Rambutnya Nabi Muhammad yang dia bawa selalu diikatkan di kepalanya itu. Sehingga pernah suatu ketika Khalid bin Walid itu terjatuh, namanya tuh helmnya tuh, helm perangnya itu terjatuh. Dia loncat dari kudanya hanya mengambil helm, kan itu membahayakan dirinya tuh. Sahabat sampai nanya, kenapa kau tadi itu sampai turun dari kuda? Karena itu membahayakan. Kata Khalid bin Walid, aku bukan karena helmnya, tapi aku karena ada rambut nabinya. Lantaran ada rambut Nabi Muhammad di situ. Kenapa rambut Nabi Muhammad di situ sampai Khalid bin Walid tidak bisa tertebas? Karena Allah sudah menyebutkan dalam delikat Nabi itu kan disebutkan tawajjuh kaifa syi', kemana saja kau berhadap, fa innaka mansurun, kau akan ditolong. Jadi Nabi itu kemana saja itu Nabi berhadapan, tetap Nabi nggak bakalan bisa dikalahkan. Selalu Allah tolong. Itu nabinya kan, berarti jasadiah Nabi semua ditolong, termasuk rambut Nabi.
Ini dibawa oleh dia perang kemana-mana. Itu namanya tafa'ul. Dalam berkah daripada rambut Nabi. Sampai begitu. Berani nyebutin sahabat itu kok kafir gara-gara bawa itu. Kan itu jimat tuh. Orang-orang sekarang kan gitu, kadang-kadang, oh nggak boleh ini jimat, syirik, bid'ah. Berani Khalid bin Walid disebutin. Itu nggak ngajarin Nabi itu, nggak ngajarin. Tapi Khalid bin Walid punya keyakinan, ini jasa dia Nabi. Kalau Nabi saya dimuliakan, jasa dia dimuliakan, dibawa sama dia, diberi oleh Allah kemuliaan. Begitu caranya. Ini kan musyrik ini. Taunya musyrik melulu sih. Tahu cara. Oh. Orang Bahari itu kan kalau anak-anak sering-sering sakit-sakitan digantungin tuh biji itu. Biji apa tuh digantungin? Hah? Ya kayak biji-bijian tuh digantungin di sini tuh. Itu anak-anak tuh alhamdulillah tuh. Kadang-kadang sembuh tuh. Tapi orang-orang sekarang kan lain, oh syirik ini, gunting maksudnya. Boleh aja. Orang-orang Bahari itu macam begitu. Wala tahsabanna alladzina qutilu wallahu a'lam bissawab. Cukup sudah. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wa syakirin alhamdulillah.